Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah. Tunubi ta'udillahi ba'iyyasamu Kamsayul jibali sumbali akbaru Walakinna illal karim afa janahum ilal ya asburu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin rahimahullah. Alhamdulillah dengan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga sahabat kami aulia Allah, aulia khusus terlibat berlaku bersama alam selama satu wafat bulan ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Hadirin, kalau munajat kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah melalui wasilah-wasilah. Dalam hal ini wasilah kita Rasul Muhammad SAW mempunyai hak milik prerogatif syafaatul. Kemudian melalui karamahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, melalui barokahnya Akar Ustaz Mursi sama satu bapak ini radhiyallahu anhu. Ketika itu disampaikan, lalu kemudian ada zauq atau rasa yang terhubung di sana, maka seringkali kita tidak sadar bahwa air mata keluar. Jadi terkadang seni yang kita lantunkan dalam nada atau lagu atau nagma, kalau ada keterlibatan rasa di dalamnya, biasanya tersentuh betul. Kalau nanti gambaran sentuhannya seperti apa, masing-masing nanti beda-beda nih hubungannya itu. Terkadang nanti teringat dosa waktu kecil, misalnya terhadap orang tua. Nah, sekarang orang tua itu sudah wafat, saking nakalnya kita, orang tua sedemikian rupa merasa dengan ulah kita ini banyak hal yang terhubung kemana dosa-dosa. Lalu kita mau, kalau urusan kesalahan dan dosa hubungannya dengan manusia, sesama manusia, harus diselesaikan dulu sebelum kepada Allah. Nah, masalahnya orang tua sudah tidak ada, tetangga sudah wafat duluan, misalnya. Nah, sinilah kadang-kadang ya Allah, apakah engkau mengampuni dosa sementara ada salah dengan tetangga kita belum selesai, belum saling memaafkan. Nah, jadi Palembang dengan Sumateranya misalnya, ada nada mana yang bisa membahas itu tersebut? Kalau tadi kan saya lakukan dengan nada Sunda, gitu ya, gampang Sunda, gitu ya. Tapi lebih gambaran dosanya, sehingga tidak imbang antara dosa yang dilakukan dengan kebaikan yang sudah dilakukan kita. Jadi belum seberapa dibanding dosa itu. Maka mudah-mudahan mengubah tadi ya, juga kita akan kesadaran kita bahwa kita ini makhluk ya, manusia yang banyak berdosa pada
ya. Jadi kalau tadi nada yang sudah saya sampaikan lantunkan, kira-kira Sumatera lidahnya saya ikutikan. Saya ikutikan. Kalau kita sudah pernah mengalami foto, biasanya mudah ikutnya. Karena ada nada-nada yang bisa dimasukkan kepada kualitas itu. Tapi ya, semua dengan caranya bisa melalui lantunan, irama nada tadi, bisa melalui apa? Makanya di dalam pembacaan narkoba nggak mesti juga kalau susah mengikuti, nggak usah menataukan saja apa-apa dari bahasa salah, gitu ya. Seperti tadi tidak bisa belajar. Tapi paling tidak karena itu bagi seperti kita bacakan puisi, paling tidak gitu. Jadi bedakan dengan baca yang sebelumnya tadi itu, sebelum bait itu. Nah pada saat bait akan beda sendiri saja kalau tidak dinadakan. Baca puisi. Jadi hadirin rahimakumullah, guru kita kenapa di dalam bulan Dzulqa'dah ini makhluk itu yang disodorkan dibaca. Jadi guru kita berdasarkan tema bulan. Jadi makhluk tematik ya. Karena ada pertanyaan dari keluar kita, kalau misalnya manakibnya sebelum Surya Raya, berarti mantrobahnya mantrobah jangan mendahului, kayak begitu tuh ibarat kita. Berarti mantrobahnya mantrobah yang sebelumnya, tapi nanti akan menjadi masalah, akan menjadi apa ya? Didengarnya itu kok nggak sinkron. Misalnya kita sudah masuk di bulan Syawal, tapi mantrobah bulan puasa. Jadinya begitu nanti itu. Gara-gara manakibnya sebelum Surya ini, karena nggak boleh mendahului Surya misalnya. Jadi harus ikuti mantrobah yang kemarin itu. Kayak misalkan ini mantrobah bulan Dzulqa'dah, lalu kemudian ada di Palembang ini manakibnya sudah masuk bulan haji. Tapi sebelum Surya nih, apakah yang dibaca masih mantrobah yang ini atau tidak bulan yang haji? Nah, kayak gitu ya. Nah, guru kita menempatkan mantrobah itu sesuai bulannya, temanya. Artinya apa? Bukan masalah kita mendahului di sini. Karena ini sudah masuk beda bulan, maka tinggal berarti ngikutnya Surya yang tahun kemarin, bukan bulan kemarin. Jadi kalau sudah kelewat Dzulqa'dahnya dan sebelum Surya kan 11. Nah kita contoh Cianjur itu manakibnya tempat kami itu tanggal 4 Hijriah, berarti sebelum Surya Raya. Nah kami di sana nggak bacakan mantrobahnya yang sebulan haji itu. Kalau sudah masuk Muharram, ya tetap bulan Muharram. Nah jadi sesuai dengan bulannya. Nah ini salah satu kebijakan dari guru kita di dalam membuat tuntunan manakib yang sebetulnya dulunya manakib itu dibaca semua, makanya bisa sampai larut malam baru selesai dibaca semua manakib. Saya masih mengalami dulu manakib masih senang ada bakar-bakar masih saya sudah masih belum ada soal nantinya. Masih ada kalau nanti itu ada ayam yang ditusuk pakai bawang yang ditusuk. Nah ini ya. Tapi itu sebetulnya semua itu luar biasa. Jadi pendakwah kita itu khususnya para aulia, para wali songo yang sudah. Jadi penyebaran Islamnya tidak langsung serta-merta menghilangkan tradisi yang ada.
Makanya tahap bertahap kan ibarat Islam itu. Nah, tradisi itu ada di tradisi sebelumnya, kayak ada kalau ada kelompok macam-macam. Nah, Islam masuk, tetap itu dipakai, tapi dikasih makna yang positif. Ini apa simbolnya, ayam ini apa, dan seterusnya. Jadi ada makna-makna sebagai simbol itu, lalu kemudian makna itu menguatkan kita akan keislaman kita. Tapi sekarang tradisi itu sudah, atau mungkin di daerah pelosok masih ada mungkin yang masih kental dengan tradisinya, mungkin masih. Nah, kita sudah ada tradisi itu ya. Jadi cukup manakib itu, bahkan makanan pun seadanya. Jadi manakib itu tentunya jangan diada-adakan, tapi seadanya. Tapi muliakan majelis ini, manakib ini, karena majelisnya Tuhan saya. Jadi manakib itu bukan majelisnya pemangku manakib Sohibul Baik. Semua manakib adalah majelisnya Tuhan saya. Dan beliau menyampaikan, "Faiza tu'ila manakibi fa'ana hatiun." Jadi ketika dibacakan manakibku, maka aku hadir di tempat itu. Kita tulis amanah ini di air makanin, kita tulis amanah di tempat manapun, kapanpun lalu dibacakan di situ manakib itu, maka aku hadir di tempat itu. Ya, jadi karena hadirnya sosok aulia, sosok sumber aulia yang punya karomah hadir, maka tentunya yang lain pun ikut terus serta hadir. Maka kenapa tentunya betul-betul kita dijaga adabnya di dalam masyarakat, karena bukan kita yang hadir ya. Maka di awal oleh ketua acara yang disampaikan agar saat hadir kita diikuti dengan hikmat, hanya kita terus berpikir. Nah, dan itu betul-betul kita hikmahkan ya, di dalam hati, karena malam ini hikmah amalnya dan hikmah ilmunya. Hikmah itu ya, kita melaksanakan tuntunan sebagaimana yang diajarkan. Jadi jangan lagi nanti kalau sudah mulai soal koordinasi, kemudian saya ada ngobrol-ngobrol. Tapi kalau sudah mulai dari Al-Quran tadi, Al-Quran tadi termasuk dan Tuhannya. Nah, kalau di majelis hikmah ilmiah masih ada kelontaran, sekalipun sebetulnya nanti tidak lagi dengan koordinasi sebetulnya, masih ada kelontar, karena hikmah amaliyahnya sampai ke aman kobah, dan sekarang itu bisa hikmah ilmiah. Jadi kalau hikmah ilmiah itu berarti disampaikanlah perkara ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman. Lalu bagaimana ilmu bisa ditangkap kalau posisi matanya ngantuk? Maka bagi ahli hisab silakan rokok supaya matanya itu ya. Jadi bukan merokok tidak bisa. Rokok itu makruh, haram, sunnah, bisa macam-macam hukum. Namanya hukum masih tataran hukum fikih syariat, dia bisa macam-macam. Ketika masuk pada hukum yang bingung, nggak usah bingung, kembalikan ke hukum asal. Hukum asal itu semua boleh, itu hukum asal. Nah, baru muncul turunannya dari boleh itu jadi haram, jadi sunnah, jadi makruh, jadi mubah, dan seterusnya. Kalau seperti nikah itu ibadah, tapi nikah itu juga bisa haram, nikah juga bisa sunnah, nikah juga macam-macam hukum itu. Nah, termasuk rokok ada yang mewajibkan malah rokok itu. Nah, bisa hukumnya makruh, hukumnya ini malah wajib. Kira-kira wajib dalam rokok kemana arahnya ini?
Kalau sekiranya kalau nggak ngerokok ngantuk, nah sementara kita sedang ada di majelis taklim, majelis ilmu, majelis barokah, ya, nah, maka rokok jadi wajib. Kalau itu membuat mata jadi, kalau seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar, nah itu wajib itu bagi yang memang kayak misalnya kiai mengajarkan ilmu di madrasah, di pondok. Maka kenapa ada kiai yang kalau ngajar merokok? Ada lagi di majelis misalnya, bisa merokok ngajinya, ngaji kitabnya. Jadi katanya dan bagi dia rokoknya wajib. Jadi kalau nggak merokok, ngawur. Yang disampaikan ngawur mana-mana. Nggak fokus. Ya, jadi bagi yang seperti itu maka jadi benci. Ya, ya ada kelonggaran kalau diikuti ahli. Tapi istilah hukumnya, pengambilan hukum itu hati-hati, jangan asal. Ya. Hanya saat darurat saja. Darurat itu ada. Ya, darurat. Kadang-kadang kalau kita sudah bertemu nih para ahli-ahli mesti ada saja dalilnya, mesti ada pembelaannya supaya rokoknya sudah merokok. Tapi kalau beliau mau sampai ke sini rokok nggak boleh. Saya juga dengarnya, waduh saya kena nih, karena ini saya rokok nih. Ya. Saya pernah sebelum Bapak Ibu ya, bukan nggak pernah berhenti, saya pernah berhenti, dan pengen sih. Terus kata ibu belakang, ya kayak kekenan, bukan kayak kenalan. Kalau sungguh-sungguh masih bisa, kan gitu. Jadi saya itu pernah itu ceritanya dan sekaligus nggak bertahap kayak misalkan pakai makan dulu dan tinggal nggak langsung benar total sama sekali bisa cuma 3 bulan. Gara-garanya kita bilang mungkin sugesti atau gimana, ini kok kulit jadi ya kayak enak kering bapaknya kayak enak tapi gara-gara rokok nih. Nah, sugesti kan sudah lagi kayaknya. Baik, Allah. Jadi hikmah amaliyah manakib, hikmah ilmiah manakib sebagai salah satu paket amaliyah mursyid yang diberikan tentunya kepada kita yang manqobah dibacanya sesuai dengan tema-temanya. Lalu bisa enggak kalau misalnya kita bacakan beberapa manqobah, bukan saja bisa semua manqobah pun silakan. Kalau mampu, ya, kalau semua manqobah. Tetapi yang mudah, yang sudah enak bagi kita itu adalah sudah. Yang disuruh seperti apa, kita pun seperti itu aja. Ya. Sebab nanti kadang-kadang ada hal yang nggak kita duga, misalnya sebenarnya lebih banyak kita bacakan manqobah, ya. Berarti kan lebih banyak tuh limpahan karamah di situ. Karena kita sudah amanah ini tadi, mana hati itu, berarti hatinya lama nih, kan dibacakannya lama, agak gitu. Nah, berarti berkah karamahnya tuh limpahnya banyak ini karena lama itu. Nah, satu gitu. Tapi kadang-kadang lupa tuh kita ada hal lagi karena kita perhatikan godaannya atau yang lain. Jangan kita sangka. Nah, tiba-tiba pernah ada kejadian kan, tiba-tiba di saat manqobah yang beberapa yang banyak itu ternyata ada sebagian yang kalau yang dilihat kasar mata seperti kesurupan. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada yang tidak perhatikan sesungguhnya. Coba kalau kita mau seperti itu, kita sholat dulu, kita akan isi, kita akan bersyukur. Harusnya begitu, ini enggak.
main ini aja gitu. Sebab kalau sudah disampaikan dengan restunya, nanti tetap ada di bawah bimbingan pertanggungjawaban fungsi seperti itu. Jadi ada satu cerita nih. Jadi kisahnya itu perjalanan almarhum Akar Cekju. Kalau beberapa saya masih kecil. Jadi dulu itu masih banyak karomah itu dimunculkan, didohirkan bahasa itu. Masih banyak karomah yang dohir dulu. Karena mungkin namanya dulu memang seperti itu, berbeda dengan sekarang. Nah, salah satunya, jadi setelah manakib, karena dia di rumah waktu itu, jadi ada satu tokoh di sana, ada satu daerah manakib. Nah, lalu di saat narkoba itu, AA ini seperti apa ya? Seperti orang itu melihat sesuatu. Dan itu seperti kaget, tapi tetap ditahan nih. Dari sedang mantoh itu selesai, banyak. Begitu selesai itu mantoh, tinggal ceramah, tinggal dibagikan. Lalu beliau menyampaikan ini, mengingatkan semua yang hadir waspada, agar waspada. Lalu diteruskan setelah bilang waspada, barusan malaikat Israel datang. Katanya gitu. Waspada semua. Kata siapa nih yang mau dicabut nyawa? Rupanya Saiful Maidnya wafat. Gitu. Jadi kan itu kalau musibah maksudnya mulianya begini, bukan dibaca misalkan salah gitu. Tapi diingatkan sebelumnya supaya sadar kita semua. Waspada. Malaikat Israel itu datang. Berarti kalau malaikat Israel datang, yang pasti dengan cabutan nyawanya. Karena tugas malaikat Israel. Oke, semua waspada. Yang saya balik ya. Jadi banyak hal-hal yang dialami oleh suku kita ini. Nah, juga sekarang bukan ditutup, bukan, cuma sudah dibimbing, tidak ditampakkan aroma, atau bukan tidak ada bahasanya, tapi lebih dialihkan karomah itu bentuknya. Jadi bukan saat ini zaman ini tidak banyak karomah, bukan tidak ada karomah, tapi karomah itu diwujudkan dalam wujud yang lain kelimpahannya. Kalau dulu ya, kalau karomahnya seperti itu begitu adanya. Gitu. Nah, sama ketika saya menyampaikan bahwa waktu zaman Bang Sato masih hidup dengan sekarang, jangan disamakan. Jadi bahwa kita harus berhadapan dengan beliau seperti ini. Kalau sekarang karena beliau sudah alamnya berbeda. Nah, seperti itu. Yang penting kita yakinkan bahwa dengan caranya beliau mendidik kita, yang itu nggak perlu harus kita rasakan secara rasa dohirnya. Nah, kita kan selalu memaknanya rasanya rasa dohir terus. Artinya kalau manis yang terasa betul manis lidah dan lidah, padahal ada manis yang lain yang tidak dirasa oleh lidah. Jadi ada yang jismani, ada yang rohani. Nah, masalah wali ini yang kita bisa mencari. Selalu ditariknya ke rasa-rasa yang jismaninya. Seperti bimbingan harus seperti ini. Nanti kan ditarik ke wilayah jismani, jadi sudah beda ranahnya, beda wilayahnya. Jadi itulah wilayah-wilayah rohani. Ya. Tinggal kita yakinkan sama-sama. Tinggal kita terus. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, tadi di awal sudah beliau nah, ke depan ini supaya efektif dari segi waktu, kemudian efektif juga dari adabnya. Karena kadang-kadang kalau nanti
kali soal gitu. Agak ada pergerakan di situ yang di dalam keseimbangan menanti. Memang di Surabaya juga seperti itu, tapi untuk daerah sih kan sama kalau dalam hal itu. Ya. Jadi nanti petugas itu duduk satu ini aja, satu baris, misalkan mau sebelah kiri, sebelah kanan ngumpul, dan cukup semua bertugas. Kalau mau soal dulu di awal saja. Jadi sambil begitu mau saya tadi menyampaikan, nanti yang bertugas Polri berikan kemuliaan dan kehormatan kepada Ustaz ini, tapi ini. Pada saat itu langsung otomatis nama-nama yang disebut, kalau mau soal tadi, soal langsung nanti duduk di mana yang sudah diposisikan. Disebut yang baca takbir langsung soal duduk. Jadi nanti pada saat itu sudah dipersilakan, nggak harus soal kayak tadi. Sebelumnya soal, setelahnya soal. Nah, nggak usah lagi, nanti begitu di awal saya sudah cukup. Itu tinggal lanjut, baru tepat lagi begitu. Ini salah satu juga yang bisa dilakukan oleh LD. Ini tugas LD. Jadi bukan dalam arti kita nggak menghormati kebiasaan yang sudah berlaku. Kalau manakib itu mesti wakil kami itu suara gitu ya. Surya memang begitu. Nggak apa-apa kalau di pusat hal-hal seperti itu, biar pusat aja yang seperti itu. Seperti misalnya begini juga, saya juga ingin nanti LD juga yang ke depan, yang ininya. Suryalaya kalau hikmah itu ya, mobil tangki. Nah di daerah nggak usah sama kalau perkara itu. Munculkan kader-kader itu, para Bali itu ya. Nah kecuali kalau tawasul bolehlah kita apa-apa gitu. Kalau untuk tawasul ya, tapi ya syukur juga kalau tawasul nanti sudah ada kader-kader itu ya. Jadi supaya apa? Supaya muncul kader-kader Bali kita di daerah gitu. Nah nanti kalau memang perlu juga arahan dari wakil talqin atau pembinaan, kan bisa di luar manakib sambil ngobrol, tanya jawab, kan itu bisa untuk dengan wakil talqinnya. Nah ini sudah di sana di Jawa Barat khususnya sudah dimulai ini. Kemarin di Karawang saya waktu menyampaikan ketua LD, begitu saya ke Karawang lagi, alam rupanya sudah berjalan, dijalankan terus ide-ide seperti itu. Jadi katanya ini apa yang waktu kita sampaikan sekarang sudah mulai bagaimana? Sekarang tugas ini dari LD kecamatan sana, dari mulai ini gitu sampai yang selamatnya juga. Nanti bulan depan dirikan kecamatan sana yang bertugas selamatnya, yang membaca tanggihnya, yang membaca narkobanya. Jadi disuruh nih. Nah coba kalau mau seperti itu, nanti kita harus melihat, jangan asal tampilin tanpa diseleksi dulu. Jadi kalau jelas memang LD-nya sudah paham, tahu, pernah dengar dia baca tadi, pernah dengar dia baca narkoba, lepas, nah baru tampilin. Tapi kalau sekiranya belum ini dulu, dilihat dulu. Kejadiannya saya waktu itu di Bogor. Padahal itu seni pemangkunya LD itu di Bogor itu. Tapi di kecamatan, kita kecamatan. Ini LD sudah terbentuk lama, tapi begitu mulai dari baca Qurannya, ini nggak sama nih. Pas tadinya nggak pakai hadroh Allah subuh lagi di awal. Terus pas di belakangnya selesai mutiara, dia pakai hadrohnya. Tapi setelah itu dia nggak salam-salam, diem. Tapi sambil diemnya dia buka-buka kitab lagi. Wah, mau tulisin apa nih setelah kami ini? Akhirnya saya udah cukup saya bilang. Akhirnya saya ini motong itu. Karena saya perhatikan dia masih buka lembaran. Setelah kami nggak salam. Jangan-jangan mau nulisin tawasul apa nih? Kan itu. Tulis tawasulnya juga masih kasar bukan Surabaya. Gitu ya. Jadi kalau mau seperti tadi ya, mau seperti lagi dulu. Seleksi lah.
atau ada prak dulu sebelum kami coba gimana baca tadinya dengerin, coba baca mangkuknya gimana dengerin. Sudah samakan dengan Suryalaya, kalau belum kasih tahu dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya nanti ada kader-kader semua, karena semua harus bisa, harus mampu semua. Jadi kalau untuk qiraah qori'nya mungkin memang kalau dia belum pernah belajar qiraat kan susah. Tapi kan sebetulnya nggak perlu juga kalau nggak bisa lagu nadanya, baca murotal saja, yang penting bacaannya benar, makhluk zakirnya benar. Tapi ada juga yang dari segi qiraatnya, nagmahnya, enak benar. Tapi salah-salah, yang panjang dibaca pendek, pendek panjang, wah ini gimana? Gitu. Ada juga. Memang kalau dari irama nadanya, nagmahnya enak, tapi tadinya, jadi daripada nada yang enak tadi salah, lebih tadinya yang jangan salah, nada belakangan aja, gitu ya. Moral satu sih. Jadi seperti itu. Ya, mana misalkan yang bisa atau sudah bisa di bacaannya. Itu juga diinginkan juga. Kalau kita belum pernah dengar nih ya, mau baca Quran siapa tugasnya, kan nggak asal ditampilkan, dengar dulu bacaan. Nah maka bisa juga nanti menjadi program PLG memberikan pengajaran kepada ikhwan kita yang dari bacaan qiraat Qur'annya masih belum ini. Nah, ada PLG memberikan pengajaran itu ya, untuk ya yang masih ikro bisa apa-apa, nggak usah merasa apa ya namanya kita belajar kan, kalau lagi itu nggak usah merasa malu gitu, nggak usah. Paling tidak Fatihahnya harus benar, karena itu sholat, rukun sholat. Di Fatihah ini nih, dia kalau salah, nanti udah rusak sholat ini. Kalau bacaan surat dalam sholat itu sunnah, gak baca surat gak apa-apa. Fatihah ini yang rukun, dan mau gak mau harus benar. Ya. Bacaan-bacaan lain sunnah, bacaan rukun sunnah, sujud sunnah. Makanya bacaan rukun sujud ada baca itu, ada doa itu silakan karena sunnah. Yang rukun-rukun ini yang harus diperhatikan itu. Ya. Sholat baca. Jadi kita ini ya bukan sekedar melakukan pembinaan kepada para ikhwan LDI dari hal yang menyangkut amaliyah thariqah saja, berupa zikir, pengalaman, manhaj, bukan hanya itu. Tapi juga berikan pembekalan ilmu-ilmu yang baik. Yang ilmu itu menguatkan semua, nanti saling menguatkan. Kayak ilmu sholatnya kita bekali. Barangkali kita belum banyak tahu tentang syarat hukum sholatnya, tata cara dan sebagainya. Ilmu fikih itu bagiannya, diajarkan ilmu fikihnya, diajarkan juga ilmu tauhidnya, supaya apa? Supaya kita punya keyakinan yang kuat, tidak goyah, tidak nantinya malah kesasar, tidak sesat. Nanti ilmu tauhid yang akan menguatkan itu. Nah kalau thariqahnya kita sedang berjalan, tinggal istiqomahkan. Sudah jelas kalau untuk dalam hal thariqahnya, dalam urusan qalbunya kita sudah jelas, tinggal amalkan saja dengan sungguh-sungguh. Musiknya sudah jelas, sudah usah ambil musik lain. Ya, kecuali kalau kita mau pindah musik, silahkan sambil doa. Sekarang ada yang memusikkan final ini, itu juga ya, jadi wakil itu bukan khalifah musik, beda wakil dengan khalifah musik beda. Jadi jangan memusikkan wakil ini adalah wakil yang mewakili musik, memberikan tali dari musik itu. Jadi wakil bukan memang tali.
penyampai, penyambung mursyid di dalam menyampaikan talbiyah. Itu besoknya yang mengetahui semua kita ini mursyid. Coba kalau sekarang karena beliau berbeda alamnya di bazar, tapi waktu itu bukan mursyid, janganlah mursyid kalau benar. Jadi sebagian ada, misalnya ini biasanya mereka-mereka yang terlalu, namanya terlalu kan tetap nggak boleh, selalu di dalam hal-hal yang baik, terlalu cinta, terlalu mahabbah, misalnya saking mahabbah cintanya akhirnya berlebih itu, sehingga sadar akhirnya musik saya ada yang musik itu tapi jadi saya di sini mahabbah kata saya ini sekarang saya musik ya. Ya, yang namanya muhibbin kan pecinta empuk sih kalau sudah digituin. Saling nawato kan sudah. Ya, tidak perlu. Jadi mudah untuk menjadikan. Jadi kalau mengaku muslim berarti adalah muslim. Kalau mengaku dirinya wali berarti bukan wali. Itu. Beda kalau nabi harus ngaku. Nah, ini lagi-lagi kita sekarang banyak orang dusta, nabi palsu. Kalau nabi harus mengumumkan saya nabi, saya rasul. Kalau nabi rasul, tapi di luar itu, ya kalau diaku malah bukan. Dan seperti itu. Lalu akhirnya di samping tadi bekal ilmunya, fikih, tauhid, pun kalau sudah berjalan, di beberapa tempat madrasah misalnya sudah berjalan nih ajaran tauhidnya, fikihnya ya. Jadi nanti berjalan berbarengan saja, bersamaan begini. Jadi jangan nunggu selesai fikih dulu baru pindah tauhid, jangan. Tapi berbarengan saat ini kita sedang mempelajari fikihnya, tapi saat ini juga kita belajar tauhidnya, dan saat ini kita sedang berjalan mengurusi qalbinya dengan qalbu. Jadi kesamaan sehingga mudah-mudahan terjadi kesempurnaan. Soalnya itu sempurna ibadah bukan nanti, bukan harus nunggu dulu selesai fikih, tasawuf dan tauhid. Ya, tapi dari sekarang itu untuk kita sempurna. Maka pelajarannya jangan dibuat seperti itu kurikulumnya. Sekarang fikih dulu sampai tamat, nanti tauhidnya, nanti tauhid tamat, nanti tasawufnya. Jangan gitu, jangan dibuat seperti itu kurikulum. Ya, di dalam satu minggu itu sama-sama diajarkan semua itu. Dalam satu minggu itu tinggal atur saja waktunya, dan waktunya. Jadi dan dalam fikih ini luas. Jadi untuk mempelajari satu mazhab saja kita butuh waktu lama untuk memahami satu mazhab saja di dalam fikih. Belum 4 mazhab itu. Kalau yang Syiah dia pakai satu lagi, ada mazhab Ja'fari, jadi 5 mazhabnya kalau dalam Syiah. Tapi tidak cukup. Syiah itu 4 ada lihat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita banyak menggunakan mazhabnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nanti di Mekah bingung tuh kita suci kalau kita paham nggak belajar mazhab itu. Nanti bingung sholatnya di sana kok macam-macam ya, takbiratul kok macam-macam juga. Nah, itulah kalau kita nggak belajar mazhab itu. Tapi kalau kita tahu, kita akan ya masing-masing jadi. Malu sudah. Nah, kita tahu ini mazhab ini, ini mazhab ini. Ya. Coba kalau nggak tahu, kita nggak tahu aja, mesti gini salah ini. Orang bule kita bersama kita kan, gara-gara sholat kita sama dengan kita, salah sholat itu gini. Maka kacau tidak. Padahal dia sudah pakai mazhabnya, nah seperti itu.
Jadi dengan ilmu yang berbahas kita akan alim ya, dalam sikapi. Nah, makanya kalau ada orang yang dengan mudah selalu menyalahkan orang, itu bisa dicirikan orang itu ilmunya sedikit sebetulnya. Jadi kita nggak usah marah dengan orang menyalahkan kita, ya udah kalau ilmu sedikit itu. Karena kalau ilmu banyak kamu itu, ilmu luas kamu itu, dia akan toleran, dia akan bijak tahu. Oh ini pinggirnya, gitu kan tahu. Ya tahu lagi torikohnya sudah ada di partisan sama dia. Oh kalau ini torikoh Satorian itu torikoh Satorian biasanya lebih kepada pengobatan dan tidak itu Satorian ini. Nah tahu tuh. Wah ini urusan penjagaan sifatnya ini. Gitu kan. Debus atau balbolong ini sifatnya nih. Nah iya kan. Jadi kalau tahu dia akan bicara begitu. Nah karena nggak luas ilmu saja, sedikit ilmu kan dengan mudah jangan orang. Nah tapi mereka akan itu jangan menyalahkan mereka. Karena bisa jadi yang kita salahkan malah benar menurut Allah begitu. Nah kita menyalahkan dari ilmu yang kacamata kita sedikit ini yang ketawain. Jadi justru karena saking luasnya ilmu dia akan semakin paham, dia akan semakin diberi tahu pemahaman bahwa ternyata diri ini kita, ternyata diri ini atau tahu akan kekurangan ini dari luasnya itu, maka dia akan tunduk, akan merasa malu sendiri, dia akan merasa kayak padi suami polisi bentuknya. Jadi semakin luas ilmu, semakin tahu akan kebodohan ini, maka dia akan semakin merasa malu. Padahal Allah malu seberapa gitu. Jadi bukan saya berarti masih nakal ya. Rajulun yadri annahu yadri. Mari saya sampaikan dulu. Jadi ada golongan yang bisa kita bagi dari ilmunya Pak. Jadi satu golongan yang berilmu, rajulun yadri annahu yadri, bahwa ada rajulun laki-laki bukan bisa laki-laki, wanita bisa rajul. Jadi laki-laki yang berilmu dengan ilmu, kemudian dia sadar bahwa dirinya berilmu, maka dia akan mengamalkan ilmunya, maka dialah ulama. Ada orang yang berilmu nggak sadar dirinya berilmu, ini harus disadarkan. Ibarat orang sedang tidur, bangunkan, kamu itu pernah mondok, kamu itu sekolah tinggi, ayo ajarkan ilmu. Nah gitu loh. Dia nggak mau ngajar, dia nggak mau menyampaikan ilmunya. Nah itu ibarat kalau dulu tadi, kalau dulu yadri layadri annahu yadri. Dia harus diingatkan, disadarkan. Ada lagi kalau dulu layadri annahu yadri. Jadi ada orang yang bodoh, tapi sadar akan kebodohannya, maka dia akan selalu harus akan ilmu. Maka ini butuh bimbingan, butuh pengajaran, butuh bekal. Dan dia akan selalu menerima dari siapapun, dari manapun, nasihat-nasihat. Dia akan dengarkan, dia akan ambil ilmu. Nah, ini yang nomor 3 ini. Nah, mudah-mudahan dan jangan sampai kita masuk yang keempat. Kalau dulu layani, annahu layani, orang sudah bodoh. Nah, itu bahasanya begitu. Mengaku pintar, nah itulah. Sok pintar, itu yang paling. Padahal bodoh, tapi nggak mau disebut bodoh. Rasanya pintar. Nah ini orang yang begini dia akan menutup, dia akan tak mau mendengarkan yang lain, dia akan tak mau mendengarkan nasihat siapapun karena merasanya tidak pintar. Berarti dia akan tertutup dari hidayahnya tidak tersampaikan ya, karena terbicara. Berarti dia tidak termasuk yang keempat itu.
Baik, hadirin saja yang dapat saya sampaikan dan mohon doa. Setelah ini kami langsung perjalanan ke Mata Mulia karena acara pagi di sana. Ya, saya sedang bersyukur kadang-kadang pas lagi mudah-mudahan bisa dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua khususnya Pak Muslim beliau sedang diuji dan mudah-mudahan kembalikan seperti sedia asal sehat lagi. Kalau sudah berkata upayatu, hanya masalahnya ini diuji kesabaran. Bapak Ibu, ujian bagi orang soleh, nah ini beda yang terjadi bagi orang yang salah. Ujian bagi orang soleh itu adalah keberkahan. Jadi hakikat ujian itu adalah proses di mana Allah dengan kasih sayang sedang akan meningkatkan derajat hambanya di hadapan Allah. Sebelum itu hakikat ujian itu. Tapi jangan nantang ujian. Jangan lihat. Tapi kalau ibadahnya begitu, sebetulnya dengan ujian itu harusnya bersyukur. Ya Allah, terima kasih saya diuji sakit begini. Kira-kira mau nggak kayak gitu? So kalau diambil hakikat, ya bukan syariat. Kalau syariat sakit apa? Sengsara kira-kira sakit itulah. Pedih sakit itu secara syariat. Tapi secara hakikat bagi ahli ibadah orang soleh itu luar biasa. Proses di mana dia akan sedang dinaikkan derajat dan makomnya begitu. Sakit balaknya diterima orang soleh itu begitu. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit ya, mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan oleh Allah karena semua kita jauh kita kembalikan. Jadi kalau kita sudah tak kuat dengan ujian, ya curhatnya sama Allah saja. Kalau tak kuat sama sekali bisa, ya Allah kami terima ujian, ya Allah kami sadar. Tapi tak kuat ya Allah tak kuat. Kita tidak curhat kita Allah saja. Begitu ya. Baik, itu saja dan melalui majelis yang mulia itu soleh kafaratul dzunub bahwa mengingat orang-orang soleh dengan jasanya, dengan perjalanannya menuju Allah, dengan karomah-karomahnya seperti hal ini, maka ini menjadi kifarah dosa. Ya, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau masuk boleh. Lalu tafsirul rahmah, malam itu dibacakannya cerita sejarah jasa orang soleh, apalagi sultan aulia, maka dia akan menjadi asbab Allah menurunkan rahmat untuk kita dan membawa hasil seluruh hajat kita, ya, berkah hasilkan berkahnya. Jadi itu malam itu kalau mau itu, jadi Ifarin ada dulu, para dosa, otomatis romo, otomatis dulu hasilkan berkah. Nah kalau orang berarti apapun yang kita sedang alami, baik nasib buruk atau apapun, tapi itu dengan ridho Allah maka semua akan menjadi berupa keberkahan untuk siapapun yang sedang menjalannya. Demikian mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di dalam dengan ini pengajaran tauhid ini, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk terus mencari lagi dan pada akhirnya Allah melimpahkan ilmu yang kita, Allah memberikan keterbukaan di dalam pemahaman, Allah membukakan kesadaran kita bahwa kita ini memang diciptakan ibadah yang mencari kehidupan dunia yang disebut kita dunia kita mati kembali kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.